Salam Rahayu, Salam Rahayu. sedulur ngaji pikir semuanya. Ini ada cerita unik dari sedulur kita yang tentunya masih membahas tentang ada goib-goibnya ini Mas ya. Ya betul. Ini beliau dulu ini seorang pengusaha juga. Pengusaha apa Mas? Bakso dan mie ayam mas. Bakso dan mie ayam. Nggih. Nah, di video kali ini si Mas Catur ini akan bercerita tentang kehidupannya dulu mengenai gangguan-gangguan dari orang-orang yang kalah saing ya Mas ya. Bisa dikatakan seperti itu Mas ya. Ya kalau dikatakan kalah saing ya nggak segitunya juga. Karena ya Merasa jelas tersaingi lah ya. ya mungkin ya seperti itu mas. Lebih tepatnya merasa tersaingi. Boleh. Biasalah mas, wajar dalam sebuah kita usaha. Ya siapa yang laris pasti orang kan mencari gimana cara untuk larisnya kan seperti itu Ya, mas. benar. Dan tentunya video kali ini nanti ada pembahasan juga mengenai bagaimana cara eh, untuk agar kita itu tetap positif untuk berusaha mengembangkan usaha kita nantinya. Boleh Mas diceritakan dulu bagaimana pengalamannya ketika ada saingan-saingan yang tidak wajar itu? Oke, saya di sini ingin bercerita pengalaman saya ya. Mungkin bisa dijadikan sebagai edukasi buat teman-teman Ya, yang di luaran sana buat ya. motivasi orang-orang juga. Buat motivasi. Jadi wajar saja Mas kalau orang dagang itu kalau seumpamanya dia lancar, dia semakin maju dan maju terus, otomatis ya saya nggak bisa mengatakan itu pesaing lah Mas. Mungkin merasa tersaingi lah. Mungkin dia itu apa dagangnya sama juga bisa juga atau dagangnya lain juga bisa juga. Untuk motivasi buat teman-teman yang di luar sana kalau sampean dagang, sebenarnya sampean nih dagang lancar terus pokoknya semuanya lancar terus lah. Itu biasanya ada teman-teman yang mendapati entah di mau masuknya warung jenengan, di pelataran warung jenengan, bahkan sampai di depan pintu masuk warung jenengan itu biasanya itu ada dikasih bunga. Ditaburin gitu biasanya. Ditaburin bunga, terus yang saya alami Mas ya, ditaburin bunga, terus ada apa Mas, tanah juga iya, Tanah apa itu? kurang tahu Mas, pokoknya itu kalau orang bilang-bilang itu kalau orang pintar itu ya saya minta pulang itu tanah kuburan. Sampai segitunya Mas ya? Terus yang kedua itu ada juga ini apa yang dibungkus mori itu, terus dikasih kayak paku, kayak silet, kayak rambut, itu pernah juga ya seperti itu. Dan itu sering Mas ya? Hampir 1 minggu itu 3 kali. Kok kayak langganan gini. Ini yang langganan orang-orang itu apa pelanggan yang beli kayak gini? Untuk soal yang naroknya Mas, saya tuh kurang tahu ya Mas, karena setiap saya waktu dagang tuh belum ada. Terus kan saya dagangnya tuh nggak mirip di tempat itu Mas. Oh, Saya jauh dari rumah. sekitaran jarak sekitar 200 meter Mas. 200 meter itu saya taruh di situ, dagang saya di situ. Nanti kalau udah rampung dagang, selesai dagang tuh Mas, kita tutup, saya pulang ke rumah. Nanti pagi-pagi mau bersih-bersih kan biasa sih Mas, bersih tempat usaha itu ada yang itu yang saya kasih tahu ke jenengan semua. Ditabur-taburin itu Mas. Itu. Iya. Ini termasuk ke permainan ini ya Mas ya. Menurunkan psikis sampean ini Mas. Jadi buat teman-teman yang di sana nanti kalau mendapati apa yang saya alami secara real, ini saya nggak cerita orang lain, ini saya sendiri yang ngalamin Mas. Pengalaman Mas Catur sendiri atau? Iya, jadi kalau teman-teman mendapati hal seperti itu, teman-teman tetap positive thinking aja. Jangan panik Mas ya. Enggak, jangan panik, terus jangan merasa oh saya diginikan orang, saya dikerjain orang, tuh nggak usah. Pokoknya kalau ada itu disapu aja, buang. Sapu aja, buang gitu. Jadi jenengan nggak usah mikirin, wah dagangan saya kok seperti ini ya, kok sepi ya. Kadang-kadang Mas, kadang momen itu juga bisa mempengaruhi pikiran jenengan semua. Habis dikasih itu, hari itu kok dagangan sampean sepi. Nah, nanti sampean mikirnya, ini saya." Nah, itu Pasti gara-gara itu. itu kebetulan aja Mas. Itu saya sudah mempraktekkan udah 2 tahun saya berjalan di situ Mas. Saya bertahan di situ. Jadi saya nggak pernah berpikiran seperti apa-apa, yang penting saya positive thinking aja. Bahwasanya
orang dagang itu kalau kita positive thinking, insya Allah dagangnya lancar Mas. Tapi ya ada beberapa cara yang harus sampean perhatikan untuk tata cara. Pertama sampean orang berdagang itu yang satu Mas itu tempat. Iya, Tempat itu sangat mendukung Mas. Tempatnya tuh harus strategis. benar. Yang kedua tempat sampean berjalan itu harus rajin. Ya. Yang ketiga pelayanan Mas. Yang keempatnya marketingnya. Kalau 4 itu mencakupi, ya saya udah ngerasain Mas, sangat luar biasa. Cepat berkembangnya Mas. Mm-mm. Walaupun ada kok yang tabur-taburan itu. Oh yang Pak Mas, yang kelima, tak genepin sekalian yang kelima itu adalah sama jenengan jual apa? Kalau jenengan jual makanan berarti salah satu unsur penting adalah kalau jenengan awalnya buka rasanya seperti ini, jangan dirubah-rubah rasanya. Terkadang kan komposisinya tetap gitu ya. komposisinya tetap. Kadang kalau yang berbahaya itu gini Mas, sampean udah merasa laris, terus jenengan itu pengen hasil banyak, komposisi yang seharusnya segitu jenengan dibuatin banyak gitu. Tapi bahannya yang penting-penting di dalam unsur situ sampean tetap gitu loh. Jadi nanti kan rasanya kurang, otomatis yang bikin dagangan sampean itu enggak ramai lagi karena rasa dari awal itu seperti ini. Kok setelah sampean laris kok berubah. Nah, itu Mas yang buat pelanggan jenengan tuh bisa Kabur ya. Bisa menurun pelanggannya ya Mas. Iya, ya, bener. Jadi sebenarnya tuh nggak ada kaitannya dengan yang goib ataupun hal-hal yang di luar nalar ya. Enggak ada sama sekali Mas, enggak ada. Itu ya dari pola pikir kalian semua. Ya. Karena awalnya dari pikiran ya kembali ke pikiran lagi ya Mas ya berarti ya. Ya betul itu Mas, itu udah saya alami itu udah lama itu Mas. Saya semakin gitu semakin saya semangat toh Mas, enggak mikir anak-anak gitu enggak. Pokoknya kalau ada tabur-taburan apa, bersihkan langsung aja ya Mas ya. Iya, pokoknya ada sesuatu yang memang Janggal gitu ya. Sebenarnya gini loh Mas, logikanya gini aja. Kalau warung jenengan itu ada taburan apa bunganya, terus ada ditaburin morinya, otomatis yang jual itu kan pikirannya ini apa pesugihan apa gimana. Karena masyarakat Indonesia tuh masih kerap ya, kental banget gitu ya. Dengan seperti itu gitu kan. Mikirnya ada kayak gini. Nah, itu kan nggak layak toh Mas. Dia tuh ada di situ tuh kan nggak layak toh. Nah, jadi kita ambil positive thinkingnya aja. Wong ini barang nggak layak kita bersihin, buang aja, itu aja. Jadi ya buat teman-teman semuanya, ini tadi kisahnya Mas Catur. Nanti ada ini yang perlu saya sampaikan nih Mas. Ini ada trik lagi. Apa biasanya ini gini Mas. Biasanya itu kan gini. Kalau dijailin ya toh. Oh iya. Dikasih bunga, dikasih bungkusan mori, terus dikasih tanah kuburan itu kok mereka itu tetap lancar aja, tetap teguh aja, tetap positive thinking aja. Nanti dia pakai trik-trik Mas. Ini trik yang sering dilakukan ini. Ini masih ada lagi? Ada Mas, ada triknya gini. Ini udah pengalaman saya itu ada 3, teman saya ada 3. Dan ditaburin bunga dia lolos. Trik yang kedua ini dia nggak lolos, ada 3 orang Mas di sini. Pertama itu biasanya dia tuh datang lewat depan warung kita. Ya. Nanti dia kembali, dia bilangnya gini, Mas, tadi saya mau berangkat membeli ke warung Mas kok tutup. Terus saya beli di sana, kok saya kembali warung Mas buka. Itu, itu biasanya nggak cukup satu orang Mas, sampean sampean perhatiin aja, sampean teliti diperhatikan aja ya nanti. Ini biasanya kalau orang ini 1 hari nggak dia itu sugesti sampean atau ngasih pemberitahuan seperti itu sampean nggak terpengaruh, nanti dia datang lagi. Kalau udah 2 kali nggak, ini pasti nyuruh orang lain lagi. Dia bawa pasukan. Nanti ganti orang, Mas saya mau lewat tadi mau beli usaha jenengan kok ini tutup, setelah saya beli sana kok ternyata tempat sampean buka. Nah itu Mas, itu trik-trik yang harus dipastai juga. Ini jatuhin mental bener kalau kayak gitu. Mas. Apalagi kalau habis itu dibilang gitu, tempat jenengan itu 1 hari itu nggak ada yang beli. Saya pernah Mas, 1 hari itu dapat 1 mangkok. Pernah, hari itu dapat 1 mangkok itu. Langsung dia itu lewat lagi tuh kayak senyum-senyum gitu loh Mas. Itu kan dari situlah saya mempelajari oh ini tuh sebenarnya tuh permainan mereka orang kan gitu toh. Langsung besoknya rame lagi. Wajar Mas kalau orang dagang hari ini sepi, besok rame udah wajar lah, umum gitu aja. Ya.
cukup menarik pengalaman. Sangat menarik. Gini iki memang real Mas, ini udah saya alami secara enggak cerita orang orang lain loh. Ya Ini bukan saya, cerita bohong. enggak, ini udah saya alami Mas. Jadi buat teman-teman semua, cara menanggulanginya ataupun pencegahannya untuk kalian tetap positive thinking itu dihiraukan. Kalaupun di tempat usaha kalian ada taburan apapun itu dihiraukan, disapu, dibersihkan saja. Itu sudah cukup untuk membuat mental block kita, mempertahankan positive thinkingnya pikiran kita. Apa yang dikatakan Mas Eko ini benar Mas. Soalnya saya dagangnya itu dari 40 hari saya buka, ditabur sampai 2 tahun ya Mas. Langganan. Ya teman-teman, terima kasih buat semuanya. Ini pengalamannya sangat berharga juga ini, buat mengedukasi teman-teman yang di luar juga. Pokoknya terima kasih banyak buat semuanya. Tetap positive thinking. Kalaupun ada gangguan apapun itu, kita harus tetap berpikir positif. Agar mental kita tidak jatuh, psikis kita tetap terjaga. Kita harus tetap positive thinking. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Tetap dukung channel saya Ngaji Pikir. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.